Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Selasa 21 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Matius Rasul. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Matius Rasul. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Matius. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kisah panggilan Matius sangat singkat namun jelas, bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Yesus tidak menunggu para murid menjadi sempurna terlebih dahulu, tetapi memilih, mendidik, dan menyertai orang untuk bertobat dan semakin dekat dengannya. Yesus tidak menunggu kita sempurna untuk dijadikan murid-Nya, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Panggilan Yesus atas Matius membuat semua orang Farisi merasa sangat heran, karena menurut pandangan mereka, Matius adalah pendosa berat. Bahkan dosanya bisa dikatakan rangkap 3. Pertama, dia dianggap menjadi pengkhianat bangsa, sebab mau menjadi antek penjajah Romawi untuk menarik pajak dari bangsanya sendiri demi kepentingan penjajah. Yang kedua, Matius adalah orang najis karena bergaul dengan orang najis, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Yahweh. Dan yang ketiga, karena bergaul dengan orang najis, maka ia harus dikucilkan. Tidak ada tempat bagi mereka yang najis dalam lingkungan orang Farisi. Mereka semakin heran karena Yesus masuk ke rumah Matius dan makan bersama dengan orang berdosa. Tindakan Yesus ini sangat melukai hati orang-orang Farisi. Maka mereka bertanya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menanggapi mereka dengan menyatakan bahwa tujuannya datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru orang-orang seperti Matius itulah yang dicari oleh Yesus, sebab orang-orang seperti itu seakan tidak memiliki jalan keluar. Panggilan Yesus seakan-akan memberi peluang besar untuk dapat terbebas dari segala belenggu sosial yang memberatkan hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, panggilan Matius memperlihatkan kepada kita bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Semua orang dikasihi, dan kalau hilang dicari dan dibawa kembali ke jalan keselamatan. Kita pun diajak untuk melihat dan menanggapi sesama dengan mata belas kasih Allah,
yang kita benci dan jauhkan adalah perbuatan dosanya, sedangkan orangnya tetap kita rangkul sebagai sahabat yang dikasihi tanpa batas. Marilah kita mohon kepada Tuhan supaya mata hati kita dapat melihat kebaikan setiap pribadi yang ada di sekitar kita. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.